Di mana waktu itu Tuhan Yesus khotbah di bukit, di gunung gitu ya. Lalu di situ banyak sekali orang dan makanan yang tersedia itu cuma 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid ngomong ini nggak mungkin Tuhan untuk melayani segini hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Nah dan yang pasti kita juga sudah sering mendengar firman itu ya, dan Tuhan dengan mujizatnya Tuhan mampu mencukupkan semua berbakul-bakul, bahkan berlebihan bakulnya sampai seperti itu. Nah itu kembali merefleksikan ke saya kalau menurut saya manusia yang lama ini punya 11 fungsi itu kayaknya mustahil, nggak bisa saya jalanin. Tapi saya percaya, kalau saya percaya ke Tuhan, saya melekat pada Tuhan, saya percaya Tuhan pun akan kasih mujizat buat kita. Karena apa yang nggak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Amin. 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 Oke, saat ini kita mau naikkan satu pujian, kita mau nyatakan bahwa dengan imanku, kita sebagai manusia apa yang tidak mungkin, itulah mungkin bagi Tuhan. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Janji Tuhan, kalau kita bersama Dia, kita nggak akan pernah goyah. Bahkan kita akan lebih jauh dari pemenang. Yang setuju katakan amin. 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 Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi kita katakan tak mungkin bagi manusia. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan apa teman-teman kita katakan? Dengan imanku, ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku, ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan imanku. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi kita katakan dengan imanku.
dengan iman hidupku, dengan imanku Tuhan. Kau perhitungan hebatlah ada buat kita. Maka dari itu sekarang kita mau masuk ke hadiratnya. Kita mau buka dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa, Tuhan, Roh Kudus. Amin. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau Engkau selalu ada bagi kami. Di masa-masa yang sulit sekalipun, Engkau selalu menyertai kami, Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau yang punya rencana atas hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Bapa, inilah setiap rasa syukur kami atas setiap apa yang boleh kami alami dalam hidup kami. Kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun, Bapa. Sebab Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang mengerti setiap apa yang kami alami. Mari saat ini kita mau katakan bersama-sama, Kau Bapa-Ku yang baik, Kau mengerti yang ku alami. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Inilah rasa syukur kami. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, ku percaya hanya kepadamu, sebab Engkau Tuhan yang terbaik bagimu. Sungguh Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia, rencana-Mu indah bagiku. Kau berkata, tenang hatiku, Kaulah kekuatan hidupku. Inilah rasa syukur kami, Tuhan. Ku berikan syukurku buat semua yang ku alami. Tak pernah Kau tinggalkan, itu janji-Mu padaku. Ku berikan hidupku, berikan
Mari saat ini kita mau open mic kita masing-masing. Secara serempak kita mau mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang boleh kita alami hingga hari ini. Terima kasih Terima Tuhan. kasih Tuhan. Syukur Tuhan untuk kesehatan yang diberikan kepada kami, dan penyertaan-Mu, kesehatan kepada untuk keluarga setiap kami, kasih-Mu, untuk untuk setiap setiap orang di sekitar pekerjaan, kami. Terima kasih setiap Tuhan. keluarga, untuk setiap Kami orang-orang di terima sekitar kasih kami. setiap rezeki yang masih kau biarkan kepada Tuhan kami. Yesus menyatu dalam setiap Kau hidup juga kami. memulihkan setiap Terima rencana kasih kami. Tuhan. Kau mendampingi setiap kegiatan kami kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih Tuhan, tolongan-Mu setiap Kau pengakuan. jagai Terima kasih. anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima Kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau Allah yang begitu dahsyat. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang tahu segala hal Tuhan atas hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu saat ini kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah kami satu-satunya, Allah kami yang sungguh ajaib. Tidak ada Allah selain Engkau Tuhan. Inilah setiap rasa syukur, penyembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Mari kita bersama-sama katakan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Kau Tuhan, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah hidup. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah. Sekali lagi kita katakan Kau tetap Allah. Ya Yesus, Kau Allah kami, Allah yang kami muliakan nama-Mu. Kau Allah kami satu-satunya Tuhan. Yesus, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah, Kau Allah yang kami muliakan. Yesus, Tuhan kami. Allah kami yang hidup, Allah kami yang mulia, Engkaulah Yesus, Benar Engkau Allah kami yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Tuhan, dalam setiap keterbatasan kami, kiranya Engkau boleh hadir dalam setiap hidup kami, Tuhan. Engkau yang pimpin kami, Engkau yang atur setiap masa depan kami, Tuhan. Biarlah kami meninggalkan setiap hidup kami yang lama, dan kami memulai dengan hidup kami yang baru, hidup dengan iman akan Engkau, Tuhan. Iman yang selalu berharap padamu, Tuhan, dan percaya bahwa yang terbaik pasti akan datang, dan yang terbaik itu adalah berasal dari-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan, dan biarlah saat ini kami mau mendengarkan setiap firman-Mu yang dibawakan oleh C. Kristina, Tuhan. Biar setiap firman-Mu ini juga menjadi salah satu penguat iman kami, Tuhan. Biar melalui firman ini, Tuhan, kami boleh terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah kami menjadi semakin dekat dengan Engkau, Tuhan, Sang Juru Selamat kami. Dan biarlah kami boleh meninggalkan setiap hal-hal duniawi kami, agar kami boleh semakin dekat dengan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih buat tim pujian yang sudah luar biasa. Saya akan coba share screen. Apakah suara saya jelas terdengar ya?
Jelas, C. Oke, puji Tuhan. Nah, apakah sudah kelihatan di layar masing-masing? Sudah, C. Jelas. Oke, ya ini tema kita malam hari ini ya. Shalom, perkenalkan saya Christina dari SMTB. Saya Shalom, ibu C. dari 2 anak, gitu. Ya, saya sudah menikah ini tahun ini nanti 24 tahun pernikahan saya. Semoga saya tidak terlalu tua untuk bergabung di PD ini. Ya. Oke, sekarang tema kita pada malam hari ini saya dikasih tema metamorf ini ya, metamorfosis ya. Kita akan lihat bersama-sama. Sebetulnya apa sih artinya metamorfosis itu? Kalau kita buka, kita browsing di internet, terus langsung kita keluar gitu ya. Metamorfosis sempurna adalah proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan gitu. Kira-kira apa hubungannya ya dengan ayat firman Tuhan yang akan kita pelajari? Perikop yang akan kita pelajari itu dari Kolose 3 ayat 5 sampai 17. Boleh dibuka di Alkitabnya. Judul perikopnya Manusia Baru. Pastinya malam hari ini kita nggak mau bicara tentang penampilan baru. Ya, mungkin yang di tahun baru semua pada mengganti penampilannya, kita nggak lagi mau bicara tentang penampilan baru. Yang dulu misalnya biasa aja, sekarang kok jadi keren, jadi lebih trendy, lebih seger. Atau kita juga bukan bicara tentang manusia baru yang gini, aduh aku sekarang ini jadi manusia yang sama sekali beda loh dari dulu. Dulu tuh aku kuliah gitu ya, sekarang nih aku sudah melahirkan dan mengurus anak gitu ya. Nah ini bukan ngomong tentang manusia yang jadi punya apa ya, punya kehidupan baru yang seperti itu, bukan juga. Nah kenapa dari flyernya mengambil ilustrasi kupu-kupu? Itu karena menggambarkan satu hidup yang mengalami metamorfosis ke dalam bentuk sempurnanya. Ya, kita lihat kupu-kupu itu tidak pernah kembali ke bentuk tidak sempurnanya. Ya, kupu-kupu sebagai bentuk sempurnanya tidak pernah kembali ke kepompong ataupun ulat. Jadi dia satu arah gitu. Dari ulat pasti kepompong, dari kepompong pasti kupu-kupu. Itu suatu proses yang sudah ditentukan Tuhan. Gitu ya. Jadi maju terus sampai ke bentuk sempurnanya. Kan kita tahu tidak akan ada kepompong itu balik lagi jadi ulat terus makan daun lagi, jadi di kepompong lagi, balik lagi ulat, makan daun lagi jadi kepompong lagi, atau bolak-balik gitu. Itu sebuah yang desain Tuhan yang bukan seperti itu. Nah, ini ilustrasi ini mau menggambarkan desain Tuhan buat kita dalam perikop manusia baru itu. Mari kita sekarang pelajari satu-satu. Manusia baru itu seperti apa ya kira-kira? Nah, kita langsung aja masuk ke ayatnya. Dari yang ayat 5 dan 6. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Nah, manusia baru pertama-tama itu yang tertulis dalam perikop kita ini mensyaratkan kematian manusia lama untuk dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Masih ingat ya percakapan Yesus dengan Nikodemus yang datang waktu malam dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai 5. Yesus menjawab gini katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, Nikodemus ini tanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, apa kita juga tanya kayak gitu? Apa bisa Tuhan kita ini jadi manusia baru gitu? Masa kita juga tanya gitu? Ini cerita sudah kita dengar berulang-ulang. Nah, jawaban Yesus buat Nikodemus begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, apakah yang dikatakan Yesus bahwa harus seseorang itu harus dilahirkan dari air dan roh itu
bisa terjadi pada kita. Teman-teman, itu sudah terjadi bagi kita melalui sakramen baptis. Dalam KGK, Katekismus Gereja Katolik 12114, dituliskan begini, saya bacakan ya. Orang menamakannya pembaptisan sesuai dengan inti ritusnya membaptis, berarti mencelup. Pencelupan ke dalam air melambangkan dimakamkannya katekumen orang yang dibaptis ini ke dalam kematian Kristus. Jadi sakramen baptis itu kita itu ikut bagian dalam kematian Kristus, dari mana ia keluar melalui kebangkitan bersama Dia sebagai ciptaan baru. Jadi sakramen baptis itu membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Persis seperti apa yang Tuhan Yesus jawab untuk Nikodemus itu tadi. Nah, dalam KGK 1215, sakramen baptis ini juga dinamakan permandian kelahiran kembali dan pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena menandakan dan melaksanakan kelahiran dari air dan dari roh yang dibutuhkan setiap orang untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah. Jadi untuk masuk dalam kerajaan Allah, ada syarat dilahirkan dari air dan dari roh. Nah, kita sudah mendapatkan itu. Karena itu kita semua sudah manusia baru. Ya. Tapi kita ini kadang-kadang kan apa sih kok aku nggak kerasa sih jadi manusia baru ya. Sebetulnya yang disebutkan dalam ayat yang saya tampilkan ini ayat 5 dan 6 ya sudah seperti ini yang disebut manusia baru, mematikan segala sesuatu yang duniawi ini tadi. Karena baptis tidak hanya menghapus dosa, tetapi serentak menjadikan kita manusia baru atau ciptaan baru. Kalau ada yang saat ini kemudian di-mute, videonya dimatikan, kemudian ditinggal sesuatu, tolong sound-nya tetap dinyalakan supaya tidak ada yang ketinggalan flow-nya, gitu ya. Karena saya bercerita ini nanti ada sesuatu yang bertautan, gitu. Jadi kalau kita kehilangan yang awal, jangan sampai kehilangan yang awal ini, gitu, supaya kita juga nangkep akhirnya. Karena perikop ini agak sulit kalau kita nggak melangkah step by step. Jadi secara eksegese akan susah kita memahami perikop ini. Kita lanjutkan. Berikutnya, siapa manusia baru itu? Ya puji Tuhan, kita semua sudah manusia baru. Tapi seringkali terjadi pencurian identitas, teman-teman. Kebenaran ini dalam pikiran kita kadang-kadang di-corruption gitu ya. Jadi kita bisa dibingungkan gitu. Kenapa? Kenyataan yang kita lihat bahwa di dalam hidup kita ini kita kok masih tetap jatuh dalam dosa ya. Kita kok masih lemah ya. Kita kadang-kadang salah ngomong melukai orang lain di sekitar kita yang kita kasih. Banyak anak-anak Tuhan yang hari ini terprovokasi gitu kebenaran-kebenaran yang salah, bahkan tentang dirinya sendiri, bahwa seakan-akan kita ini tidak seharga, tidak senilai manusia baru. Nah, kita harus ingat baik-baik, siapa kita? Kita ini adalah manusia baru dalam Kristus. Maka kita bukan seperti handphone atau mobil baru, teman-teman, yang begitu kegores sudah nggak baru lagi. Kita juga bukan kue yang baru mateng, enak hanya pada waktu baru mateng gitu. Sudah lama nginep di kulkas atau di mana beberapa hari, wah sudah nggak enak lagi gitu ya. Jadi saat Tuhan yang pencipta kita menjadikan kita manusia baru, kualifikasi itu adalah dari pihak Tuhan, bukan dari sudut pandang kita. Nah, kok bisa kita jadi manusia baru? Karena dalam 2 Korintus 5 ayat 17 ini dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita bisa karena kita ini di dalam Kristus. Kita ciptaan baru karena kita ada di dalam Kristus. Karena oleh Kristuslah, maka kita ini dimampukan jadi ciptaan baru. Gitu. Ilustrasinya, teman-teman, mungkin ada yang sudah lihat Spider-Man tuh ya. Spider-Man itu kan dia punya suit. Ada suitnya yang lama yang sudah rusak dibuang gitu. Kemudian oleh Tony Stark, mungkin oleh Stark Company itu akhirnya dia dibuatin suit yang baru. Dia pakai suit yang baru itu tadi. Nah, pada waktu dia pakai suit yang baru itu, dia unlock power dari suitnya yang baru itu tadi.
Nah, buat kita yang manusia baru, kita sesungguhnya mengenakan Kristus. Karena kita ini di dalam Kristus, kita ciptaan yang baru. Maka seharusnya itu kita itu jadi unlock semua powernya Kristus gitu. Yang sebenar-benarnya itu seharusnya kondisinya harusnya seperti itu. Nah, jadi dikatakan kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Kalau dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi tadi ilustrasi saya seperti Spider-Man itu menanggalkan suitnya yang lama, dia pakai suitnya yang baru. Nah sama, kita ini menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan kita mengenakan Kristus. Makanya kita ini jadi manusia baru. Nah, terus kemudian menanggalkan manusia lama itu seperti apa? Kita lihat dari Matius 16 ayat 24 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Nah, menyangkal diri atau menanggalkan manusia lama ini seperti apa sih sebetulnya? Kita kadang-kadang punya konsep, aduh apa ya menyangkal diri itu, misalnya, oh mungkin menderita kali ya, mungkin menderita, kita harus menderita, terus kita harus menahan penderitaan kita, gitu ya. Apa itu ya menyangkal diri kira-kira? Apakah menanggalkan manusia lama itu artinya itu betul-betul menyangkal diri, dan menyangkal diri itu artinya sama dengan selalu menderita? Gitu. Nah, ini untuk memperjelas ini, saya membuat sebuah apa ya, kira-kira saya itu mengumpulkan kejadian yang kira-kira menderita itu tadi. Nah, kemudian saya sampai pada sebuah peristiwa. Kalau para sis nih, atau ibu-ibu ke salon supaya cantik, menderita enggak? Bayangin itu ya, yang mau menikah, yang mau merit itu. Duh, mau merit itu perawatannya, repotnya. Terus pada waktu hari hanya harus datang ke salon jam berapa bangunnya. Diapain aja, duh, diginiin, berjam-jam. Itu menderita enggak? Menderita lah sebenarnya. Tapi itu penderitaan yang menyangkal diri, bukan dong. Kita kan kepingin cantik, karena pengen cantik ya kita bersedia aja menderita itu tadi. Jadi itu bukan penderitaan yang menyangkal diri. Dan menyangkal diri tidak selalu sama dengan penderitaan. Nah, menyangkal diri atau menanggalkan manusia lama serta kelakuannya ini yang seperti apa? Yang di atas sudah jelas ya, kelakuannya itu geram, kejahatan, marah, dan lain-lain, itu sudah jelas. Memang itu kelakuan itu kita tinggalkan. Tetapi ada hal-hal juga yang kadang-kadang, yang tadi itu ya, namanya kamu saling mendustai. Ada dusta kadang-kadang di pikiran kita. Apa contohnya? Pada saat kita itu mempercayai situasi yang buruk di sekitar kita, seakan-akan Tuhan itu nggak sanggup menolong. Nah, pada saat itu kita butuh menyangkal diri kita, karena kita sedang ketipu dengan suasana yang betul-betul kenyataannya kayak gitu loh. Kebenarannya memang di sekitar kita terjadi sesuatu yang sepertinya udah nggak ada no way out. Nah, karena kebenaran itu atau kenyataan di sekitar kita itu, terus kepala kita ini membuat sebuah kesimpulan gitu ya, bahwa wah kali ini sudah nggak ada jalan keluar. Tuhan nggak bisa menolong aku dan menyelamatkan aku. Nah, bagaimana kita bisa berdoa? Ya menyangkal diri. Disangkali pikiran yang nggak percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan sulit, kekuatan Tuhan itu sulit, itu harus kita sangkali supaya kita sungguh-sungguh bisa tenang dan berdoa. Kalau kita kemudian panik, kemudian kita nggak membuka pintu untuk Tuhan masuk, ya kita tidak sedang menanggalkan manusia lama dan kelakuannya ini. Nah, kemudian saya, teman-teman, membuat percobaan sederhana ini. Teman-teman bisa coba juga melakukannya. Kita coba percobaan sederhana, gimana sih menanggalkan manusia lama yang model-model menyangkal diri itu tadi ya, serta kelakuannya. Saya ini mau mencoba praktek, ini ya, untuk latihan ini, saya mencoba praktek itu dengan cara berpuasa. Ya. Saya ini teman-teman, kalau saya itu punya niatan mau berpuasa, misalnya saya itu ada pelayanan ya, kemudian saya berpikir saya tak mau doa puasa ini.
Nanti kan disuruh ngisi itu sama panitianya. Kamu mau ngisi yang hari apa, Grace? Kamu puasanya. Saya selalu nulisnya hari Senin gitu. Saya Senin akan berpuasa. Tapi pada waktu hari Senin, teman-teman, saya baru pagi hari bangun gitu langsung, aduh rasanya aku nggak kuat berpuasa gitu ya. Habis itu saya mikir gini, aduh nanti kalau sampai kelaparan saya menderita loh gitu ya. Terus habis itu saya mikir gini, aduh saya nggak mungkin bisa lah, urusan saya banyak ini, saya bisa gimana caranya saya bisa berpuasa. Sehingga akhirnya setiap kali saya punya niatan puasa, ya setiap kali itu saya batalkan sendiri. Karena saya merasa saya nggak akan kuat, saya akan kelaparan gitu ya. Dan betul-betul saya kelaparan gitu. Nah, kemudian saya sekarang mau mencoba latihan puasa dengan menanggalkan manusia lama saya ini. Buat latar belakangnya teman-teman, saya ini bukan orang yang tidak pernah berpuasa. Bayangin, saya itu pernah, karena saya itu ada sesuatu yang saya itu begitu berat dalam hidup saya itu berpuasa mutih. Mutih itu 3 hari berturut-turut, 3 kali 24 jam penuh, saya tidak makan minum apapun kecuali air putih dan nasi putih. Jadi nasi putih itu pun tidak ada garam gitu ya. Itu 3 hari penuh, teman-teman. Dan itu saya lakukan nggak sekali dalam hidup saya, berkali-kali. Tapi pada saat saya memang perlu melakukan itu, saya bisa melakukannya. Dan tidak ada sesuatu pun terjadi pada saya dan saya nggak menderita. Kemudian saya pernah juga berpuasa itu bersama satu komunitas ya, kita berpuasa itu langsung long run gitu. Jadi mulai dari hari pertama itu kita pujian penyembahan jam 6, terus langsung jam 6 sore terus kita langsung puasa. Puasa itu nonstop. Kalau yang itu hanya minum air putih aja, jadi sama sekali tidak makan apapun juga ya. Mulai dari hari pertama, terus dur sampai hari kedua, 24 jam, terus lanjut sampai hari yang ketiga, terus nonstop sampai buka puasanya itu siang di jam 2-an gitu kira-kira. Itu saya juga nggak apa-apa, ternyata saya juga bisa melewati itu tanpa saya minum makan madu atau apa segala macam, enggak, ya cuma air putih dan itu rasanya juga enggak menghabiskan 1 botol aqua dan saya baik-baik saja, sehat-sehat saja gitu. Nah, jadi saya sudah pernah sebetulnya mengalami doa puasa semacam itu. Tetapi pada saat setiap kali saya berniat untuk puasa, selalu sama saya itu saya batalkan sendiri, takut kelaparan, takut menderita, saya merasa pasti nggak bisa kayak gini-gini. Nah, saya mencoba menanggalkan itu, saya mencoba untuk menyangkal diri. Ternyata menyangkal diri itu nggak usah repot-repot, teman-teman. Harinya saya praktek ini, itu saya cuma butuh tenang, Tuhan tolonglah saya berdoa. Terus habis itu saya coba, Tuhan saya pengen puasa saya ini penuh dengan sukacita, bukan penderitaan. Dan ternyata betul-betul bisa saya lakukan. Sampai sore baru saya buka puasa dan itu pun saya yang tidak menderita, yang tidak kelaparan. Jadi saya berpikir, ini ya sebetulnya segala sesuatu itu kadang-kadang mungkin teman-teman, itu hanyalah kita ini terpengaruh sesuatu gitu. Nah, yuk kita teruskan aja, kita lanjut dulu ya. Nah, mengapa harus jadi manusia baru? Kenapa kok Yesus sampai repot-repot melakukan itu segala sesuatunya, mempersiapkannya, sehingga kita ini jadi ciptaan baru di dalam Dia? Karena manusia lama, teman-teman, tidak akan pernah berhasil sampai kepada bentukan sempurna yang diharapkan oleh Tuhan. Jadi kalau manusia lama itu bisa dari ulat jadi kepompong, dan kepompong jadi kupu-kupu, Tuhan Yesus nggak turun. Lahir, menderita, disalib, bangkit bagi kita. Kalau ada jalan yang lain. Karena tidak ada jalan satupun yang lain. Manusia lama ini pasti akan selalu gagal. Maka Yesus harus wafat, menderita, wafat, disalib, dan bangkit buat setiap kita jadi juru selamat, sehingga kita ini diciptakan baru, jadi manusia baru. Manusia baru ini yang kemudian unlock semua powernya Yesus oleh kematian dan kebangkitannya, sehingga kita ini dimungkinkan gitu untuk melakukan hal-hal yang sampai kepada bentuk sempurna kita itu tadi. Nah, apanya bentuk sempurna kita itu seperti apa? Manusia baru kita itu apanya yang mengalami metamorfosis gitu ya sebetulnya ya, semuanya. Ya pola pikirnya, ya sikap hatinya, karakternya, ya gaya hidupnya, kebiasaannya.
Nah, perubahan ini sebetulnya yang diharapkan Tuhan dalam manusia baru ini perubahan kemana? Seperti dalam Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Nah, kita ini bisa ngomong gini, waduh, berarti kita ini harus jadi kupu-kupu yang sempurna seperti Bapa yang ada di surga itu sempurna. Teman-teman, ini lagi-lagi bisa menyebab setiap kita. Konsep ini. Coba kita lihat. Sebetulnya bahwa kalau Tuhan itu misalnya ngomong seperti ini dalam firman Tuhan, pasti itu disertai kemungkinan bahwa itu bisa tercapai. Tetapi bukan disertai tuntutan kesempurnaan dengan kapasitas yang sama seperti Bapa. Gitu. Sempurna seperti Bapa itu bukan disertai tuntutan kita ini harus sempurnanya itu betul-betul dengan kapasitasnya Bapa. Tapi sempurnanya itu dengan kapasitasnya kita sebetulnya, tetap sebagai anak Bapa. Jadi intinya bahwa kita ini harus sempurna sama seperti Bapamu itu ya kita ini harus terus menjadi anak Bapa gitu maksudnya. Karena anak Bapa pasti mirip dengan bapaknya. Nah, bagaimana Gary kalau anaknya nggak kayak Gary gitu misalnya. Nah, jadi ini bukan ngomong standar tinggi teman-teman. Perhatikan baik-baik perkataan saya, catat di pikiran dan hati kita. Tapi ini ngomong tentang naturnya. Natur kita itu menjadi sebagaimana seharusnya sebenar-benarnya kita. Bukan seperti apa yang dunia mengatakan kita ini seperti apa. Naturnya anaknya Gary itu mirip Gary. Naturnya kita sempurna seperti Bapa kita sempurna, bukan tuntutan. Karena itu sudah naturnya. Kalau ada salah kaprah berpikir bahwa itu seakan-akan sebuah standar yang terlalu tinggi untuk dicapai, hati-hati. Kalau kita berpikir bahwa sempurna seperti Bapa itu seperti gambarannya, itu seperti aduh terlalu sulit ya, jadi kita nggak mungkin bisa kayak gitu. Itu sebetulnya suatu konsep yang mengombosi kita sendiri. Seakan-akan kita ini apa yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, tadi kita mengenakan Kristus itu tadi, itu termasuk identitas yang kita yang benar, yang manusia baru itu seakan-akan harus kita buang berarti. Karena kalau itu ada, itu bukan sesuatu yang terlalu tinggi, itu sesuatu yang natur kita, tinggal kita menerimanya, satu anugerah Tuhan. Kan anaknya Gary kan nggak dituntut untuk jadi mirip Gary, tapi dia otomatis dengan sendirinya mirip Gary gitu loh maksudnya teman-teman. Sorry Gary ya. Perumpamaan. Ya, kira-kira kan gitu ya. Kira-kira. Nah, jadi itu sesuatu yang nggak bisa gini. Kita mau dua-dua. Saya ini ya jadi anaknya Bapak, tapi buat saya sempurna jadi kayak Bapak itu sulit. Itu nggak bisa gitu. Kalau kita ini jadi anaknya Bapak, ya jadi mirip seperti Bapak itu sudah otomatis seperti itunya gitu loh. Seperti saya tadi ilustrasinya Gary dan anaknya Gary gitu. Jadi nggak bisa dua-duanya. Saya ya mau sempurna kayak Bapak, tetapi saya ini itu adalah standar yang terlalu tinggi, itu nggak mungkin. Itu salah konsep, kayak pecah gitu di sini gitu. Kalau yang dari S1 elektronik itu sifatnya toggle gitu loh, salah satu, nggak bisa dua-duanya gitu maksudnya ya. Nah, jadi kalau kita itu anak Bapa, terus kita itu kemudian nggak percaya kalau kita itu bisa sempurna seperti Bapa, berarti kita buang apa yang sudah Tuhan sediakan, itu kita buang gitu berarti. Nggak mungkin enggak gitu. Pasti itu seperti itu. Nah, jadi dalam Kolose 3 kita lanjutkan ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi apanya mengenakan manusia baru itu apanya? Ya mengenakan hati yang baru, mengenakan pikiran yang baru, mengenakan pilihan yang baru, mengenakan perasaan yang baru. Kita ini terus utuh di dalam Tuhan. Tidak ada bagian-bagian kita ini yang kececer sehingga kita itu berkurang. Tidak ada yang perlu ditambah-tambahi, seakan-akan Tuhan itu memberikan dirinya di atas kayu salib itu kurang. Nggak cukup gitu. Nah, yang paling penting adalah sebetulnya kita yang menyembah, yang sadar, terus kemudian tiap-tiap kali itu menyadari keberadaan kita yang benar. Karena kita ini teman-teman trofi kemenangan Kristus. Bayangkan, Kristus itu merebut kita itu sebagai dalam keadaannya sebagai manusia loh, bukan sebagai Tuhan. Dia udah merebut kita dengan darahnya sendiri, dengan penderitaan begitu rupa. Kita ini trofi kemenangannya dia. Tapi
ini terus semua hati, pikiran kita kadang-kadang masih bisa ombang-ambing gitu ya. Tapi itu satu hal yang memang terjadi karena gangguannya banyak. Makanya Paulus perlu nulis perikop ini. Karena memang gangguannya banyak. Bahkan Paulus nggak nulis satu versi aja, dia juga nulis versi yang lain di suratnya yang lain, saking pentingnya. Penting untuk kita terus-menerus diingetin gitu. Nah, berikutnya kita lanjut ke ayat 11. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka. Tapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Nah, artinya kalau Kristus itu adalah semua dan di dalam segala sesuatu, tidak dibutuhkan keadaan tertentu untuk kita bisa jadi manusia baru. Saya mau sharing sedikit. Ada seorang ibu datang ke saya. Kebetulan ibu ini janda, suaminya meninggalkannya entah kemana, tidak ada kabarnya, dia juga tidak tahu mengapa, gitu ya. Kemudian intinya dia hidup itu jatuh miskin setelah ditinggalkan oleh suaminya. Kemudian dia itu membesarkan anaknya, setelahnya anaknya sudah dengan susah payah gitu ya. Kemudian anaknya yang dewasa ini ada anaknya pria nomor 1 ini yang kemudian berumah tangga dan memiliki pekerjaan yang cukup mapan. Dia tinggal bahasa Jawanya itu ngengir, menitipkan dirinya ke anaknya ini. Ternyata anaknya ini kena COVID, dia juga kena. Kemudian anak prianya ini yang menanggung hidupnya dia ini meninggal. Dia tidak ada uang, posisi sakit, dia tidak bisa bekerja karena sesek gitu ya, bekasnya COVID-nya itu tadi. Kemudian apa yang dilakukan? Kita komunitas ini, satu komunitas yang dengan dia itu berusaha untuk nyumbang dan support dia mengumpulkan uang gitu ya. Kemudian sumbangan diberikan kepada dia. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan, sumbangan itu diberikan kepada Bu RT, teman-teman. Saya ini sampai bingung. Loh, kenapa sumbangan itu kamu berikan ke Bu RT? Dia bilang, karena banyak korban COVID seperti saya di RT ini, Bu. Pada saat saya betul-betul dalam keadaan yang terberat, Bu RT ini yang masak-masak dengan biaya yang dia kumpul-kumpulkan ini untuk memberi makan kami semua yang sakit. Sehingga pada saat saya dapat uang itu, saya kembalikan ke Bu RT, mungkin itu bisa jadi berkat lagi untuk orang-orang lain yang juga di RT ini. Saya sampai begitu ya, saya berpikir, Tuhan ternyata tidak perlu ada dalam kondisi yang sudah punya uang, sudah kaya, sudah berkelimpahan untuk bisa jadi manusia baru dengan pilihan, pikiran, dan hatinya. Tidak sampai di sini. Selesai dia melewati masa-masa sulit ini, dia mulai harus hidup dengan menantunya dan cucunya. Karena anaknya sudah nggak ada kan ya. Nah kemudian menantunya itu kalau misalkan minta gitu ya untuk dia menjaga cucunya, akan membuat surat. Suratnya seperti ini. Ma, tolong dijaga ya si ini, tapi tolong juga ruangannya ini disapu dan dipel. Jadi catatan dari menantu yang meninggalkan anaknya untuk dijaga oleh mama mertuanya ini, dikasih catatan, tolong disapu dan dipel ruangannya. Nah, kemudian dia mulai lagi menangis datang ke saya. Terus saya bilang gini, teman-teman, wah saya menasehati itu dengan menasehati model manusia lama. Ibu, tinggalkan saja menantu itu. Saya bilang, Ibu cari uang sendiri, Ibu berusaha mandiri. Sudah, Ibu jangan sampai terus dilukai oleh menantunya, supaya Ibu itu bisa bangkit dan hidup kembali. Saya bilang gitu. Wah, saya pikir saya ini apa ya yang di dalam kepala saya cuma main logika, bukan Tuhan yang saya tidak mengenakan Kristus gitu pada saat saya menasihati dia. Nah, tapi orang yang saya nasihati ini, teman-teman, apa yang dilakukannya? Natal barusan ini, menantunya itu akhirnya kembali ke rumahnya, kemudian menantunya itu datang ke rumahnya dia bersama dengan cucunya. Fotonya diberikan kepada saya. Terus dia chatting ke saya, dia ngomong gini, Bu, sekarang saya tahu apa yang harus saya lakukan. Saya akan tetap
memberikan hidup saya untuk menantu saya dan cucu saya, walaupun saya itu harus diperlakukan sebagai pembantu. Buat saya itu pilihan yang tepat, Bu. Karena saya mengalami kebahagiaan dan lengkap kalau saya ini tetap bersama dengan istri dari anak saya dan anak-anak dari anak saya ini. Bayangkan teman-teman, tidak menunggu dia diperlakukan dengan hormat sebagai mertua, dia tetap bisa melakukan kasih. Saya berpikir, ini loh yang namanya manusia baru, apapun dalam hidupnya, harga dirinya tidak bisa dihancurkan. Apapun yang ada padanya nggak bisa diambil. Dia nggak punya apa-apa, nggak ada yang bisa dihilangkan. Ternyata ya firman Tuhan ini Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu ternyata mungkin. Ternyata bisa. Dan ibu ini bisa, maka saya bilang sama diri saya sendiri. Berarti keadaan itu sebetulnya saya harus betul-betul memikirkannya kembali. Jangan-jangan saya tidak perlu dipaitkan oleh keadaan dan keadaan tidak perlu mengubah saya yang dari manusia baru harus kembali kepada manusia lama. Nah, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Waduh, saya berpikir, Tuhan, ini seharusnya sulit. Tetapi normalnya sebagai manusia baru, saya harus berkata, ini seharusnya adalah destiny saya. Banyak orang lain sulit melakukannya di sekitar kita, di sekitar saya. Semua orang pasti bilang sulit. Terus saya berpikir, oh iya ya, memang sulit itu, memang sulit gitu. Nah, padahal segala kemampuan untuk itu saya tadi cerita bahwa kita harus unlock kok Jesus power gitu. Padahal kemampuan untuk seperti itu sebetulnya sudah tersedia dan terbukti ibu tadi itu dia tuh tidak punya apa-apa loh, betul-betul dia seperti janda yang 2 peser itu ya. Dia bisa melakukannya gitu. Nah, berarti saya berpikir saya ini harus meyakini. Yang paling pertama tuh saya harus meyakini sungguh-sungguh saya ini benar-benar manusia baru di dalam Kristus. Mengenakan Kristus gitu. Nah, buat saya akhirnya seperti Tuhan berbicara kepada saya itu seperti ini. Kalau kamu memang sudah meyakini kamu manusia baru, sebetulnya pada saat aku melihat kepada hidupmu, apa yang akan kutemukan dalam hidupmu? Teman-teman, mari bertanya kepada setiap kita. Tadi sharing saya tentang ibu itu. Kalau Tuhan kemudian sudah melakukan begitu rupa, kita ini trofi kemenangannya Yesus loh ya. Terus dia sudah menyiapkan segalanya, terus dia lihat dalam hidup kita. Dia menemukan apa? Nah, seringkali ada rangsangan nih di dalam diri kita ini, rangsangan-rangsangan salah yang masih ingin keluar, terutama apa? Di situ ditulis, sulit untuk mengampuni. Ya, manusia saya ini sepertinya jadi manusia baru masih tetap sulit dan tidak mau mengampuni. Teman-teman, apa yang terjadi? Ketiadaan pengampunan itu mengambil alih hidup saya loh. Itu terjadi. Pada saat saya sulit mengampuni ya, saya terus saja ada orang tertentu yang saya sangat sulit gitu. Terus kalau namanya orang itu disebutkan atau gambaran itu muncul, saya jadi terus-menerus selalu ingat perbuatannya terhadap saya atau perbuatan sesuatu yang dia entah mengkhianati saya, memutar balikkan segala sesuatunya gitu ya. Terus mengatakan sesuatu yang buruk terhadap saya itu kepada orang-orang kemana-mana gitu. Itu saya bisa terus ingat lagi. Dan ketiadaan pengampunan itu ternyata mengambil alih hidup saya. Pelan-pelan saya meninggalkan manusia baru saya. Kemudian sampai ada seseorang yang mengatakan kepada saya ini satu hal. Hati-hati loh Kris, kamu Kris. Ada loh orang yang dipakai Tuhan tetapi tidak berkenan kepada Tuhan, Kris. Teman-teman hati-hati. Saul dipakai Tuhan, Raja Saul itu dipakai Tuhan, tetapi Tuhan tidak berkenan kepada Raja Saul. Waktu teman itu berkata, hati-hati loh Kris, kamu bisa dipakai Tuhan, tapi belum tentu Tuhan berkenan kepadamu. Waduh,
Saya langsung, teman-teman, pikirkanlah semuanya itu. Selidikilah hidup kita sedemikian rupa. Kita lanjut ke ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Nah, ini agak nyerempet, agak pisah sedikit ya. Kita nyempal sedikit ngomongnya. Kenyataan sehari-hari yang kita hadapi dalam hidup kita sehari-hari, sang manusia baru ini kan kadang-kadang bisa kepepet. Teman-teman ada nggak yang nggak pernah kepepet? Saya pikir semua bisa kepepet ya. Nah, mari kita menyoroti, teman-teman mungkin dulu pernah dengar ceritanya Yesus, ilustrasinya Yesus. Yesus kalau ngarang-ngarang cerita itu kan lucu-lucu gitu ya. Salah satunya cerita tentang 50 gadis yang bodoh dan 50 gadis yang bijaksana. Mari kita menyoroti cerita ini dari sudut pandang yang lain. Saya itu selalu berpikir, kenapa 50 gadis? 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. 5 dan 5. Saya itu bilang sama Tuhan Yesus, kok lucu ya Tuhan, kenapa pakai angka 5 dan 5? Dalam pikiran saya, yang kadang-kadang otaknya ini kayak Excel, saya ini berpikir, itu kan artinya 50% bodoh, saya bilang 50% bijaksana, gitu ya. Ya Tuhan, saya pikir, kalau keadaan dunia nyata ini ya, dalam keadaan 50-50, keadaan 50%, 50%, itu bisa bikin kita bingung, gitu. Coba perhatikan baik-baik. Kalau kita dapat suara yang lebih, misalnya yang ini 51% dan 49%, kita itu bisa menetapkan, oh saya milih yang 51%. Tapi pas keadaan ini betul-betul 50-50, 5 dan 5, itu kita bisa bingung. Saya pikir 5 gadis yang bodoh itu kenapa kok dia nggak menyiapkan minyak, misalnya ya bukan salah sih. Terus yang 5 itu yang bijaksana menyiapkan minyak, tindakan yang bijaksana itu. Ya mungkin dia mikir ya itu benar, tapi mungkin buat yang si bodoh itu, ada apa sih kamu tuh kok mesti siap minyak? Kalau mau beli minyak ya tinggal aja beli ke tukang minyak lu ada di situ. Dan itu ada banyak pertimbangan. Keadaan 50-50 kita hari ini itu apa? Apa yang bukan salah, bukan betul, tetapi membutuhkan sebuah tindakan yang bijaksana. Nah, karena itu pokoknya ceritanya yang ceritanya gadis bodoh sama gadis bijaksana itu intinya kan kita harus jadi manusia bijaksana, punya persediaan minyak. Pada akhirnya teman-teman saya itu ketemu bahwa persediaan minyak itu, saya berpikir itu adalah persediaan kasih. Di sini kan ditulis, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Karena apapun itu, ujung-ujungnya itu adalah kasih. Butuh kasih, pemberian kasih, dari kasih, untuk kasih, Allah adalah kasih. Jadi saya berpikir, oh saya harus selalu punya cadangan kasih. Nah, sekarang kembali kepada manusia baru ini bisa kepepet. Teman-teman manusia baru ini bisa kepepet, begitu pula saya. Suatu saat saya ini sebagai seorang yang project mentor di company tempat saya bekerja, ada sebuah project yang gagal, teman-teman. Project itu membuat sebuah aplikasi untuk sebuah perusahaan manufaktur. Perusahaan ini dia memproduksi sesuatu barang yang nanti itu akan ada truk-truk yang mengirim gitu ya, truknya itu ngantri gitu. Nah, kenapa saya bilang aplikasi ini gagal, proyek ini gagal? Karena pada saat semua truk itu pada antri, surat jalannya itu nggak bisa keluar. Ya, memang ada kesalahan-kesalahan di belakang itu, tetapi pada intinya gara-gara surat jalan itu nggak bisa keluar, nggak bisa di-print, si para sopir truk dan truknya itu antri berkepanjangan sampai bikin masalah, sehingga apa barang yang harus terkirim hari ini nggak bisa terkirim, gitu ya ceritanya. Sampai misalnya orang ini yang harusnya hari ini tuh omsetnya sekian, angka yang nol-nolnya banyak itu tidak terjadi. Maka kemudian, dan itu bukan cuma sehari, 2 hari, 3 hari. Lalu orangnya marah luar biasa gitu ya. Nah, kemudian saya sebagai project mentor, apa yang terjadi ya saya harus menanggung jawabi walaupun ini tim gitu ya yang melakukannya. Aduh, saya kepepet ya. Saya katakan, kenapa setiap kali kepepet, ingatlah Tuhan itu adalah kasih.
yang mempersatukan, yang menyempurnakan semuanya itu adalah kasih. Manusia baru harus pegangannya, cadangan minyaknya itu kasih. Saya diajak bos saya untuk nemuin, untuk mempertanggungjawabkan kegagalan ini setelah kita after lunch meeting gitu ya ceritanya. Nah kemudian saya sudah gini, ini berdek-dek, aduh bagaimana ya saya, memang kenyataannya gitu kenyataannya memang kita melakukan kesalahan dan kita kalau dituntut bisa nggak jadi untung proyek ini ya sudah rugi, bahkan kita harus mungkin kalau kita diperkarakan kita jadi harus menebus kerugian yang sekian nolnya yang banyak itu tadi. Aduh, saya gimana Tuhan untuk menghadapinya? Saya doa Angelus jam 12 siang, terus habis itu saya makan, habis itu bersama dengan bos saya menemui orang ini. Kan doa Angelus itu kan gini toh, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia mengandung dari Roh Kudus gitu. Terus terakhir itu kan kata-katanya supaya kita memperoleh janji Kristus gitu ya. Saya pikir Tuhan, aku mau pegang janji ini. Tuhan, aku nih manusia baru, aku punya pikiran baru. Tuhan itu memperlengkapi aku begitu rupa untuk menghadapi orang ini. Begitu datang, apa yang terjadi teman-teman? Wih, kebun binatang keluar. Ini cewek loh ini, tapi dia enggak peduli. Yang menghadapi saya seorang pria yang lebih muda dari saya. Dan itu dia bisa mengata-ngatai saya, semuanya dikeluarkan. Ya saya bilang, saya terima. Saya minta maaf. Memang ini semua kesalahan kami. Nah, kemudian setelah sudah dia ngomong semua, akhirnya mungkin dengan mengeluarkan semua itu akhirnya dia menjadi sudah habis gitu ya, yang mau diomongkan lagi sudah habis. Terus habis itu ya diem lama gitu, terus kemudian saya tanya. Ini sambil terus berdoa juga. Saya bilang ya, terus mau bagaimana? Saya bilang gitu. Saya sudah berpikir, aduh Tuhan, ini sebentar lagi dia ngomong, saya akan tuntut kalian, kembalikan. Gitu. Aduh, ini. Saya sudah berpikir gitu ya. Saya terus sambil berdoa, gitu Bunda Maria, doakanlah kami, terus kayak gitu ya. Terus kemudian, saya itu tahu-tahu berpikir, ada sesuatu yang membuat saya ini berpikir. Gitu ya. Mulai dari saya ini berpikir, kasih. Terus kemudian buat saya mengasihi tim saya yang gagal ini. Saya mengasihi seluruh timnya dia yang juga gagal. Saya mengasihi seluruh proyek ini yang sebetulnya masih mungkin ada sesuatu yang bisa dilakukan. Tuhan tolong saya. Terus kemudian saya ngomong, ini kan sudah habis sekian waktu lamanya kita sama-sama dalam proyek ini. Bagaimana kalau kita membuat proyek gagal ini menjadi proyek berhasil? Saya bilang, bagaimana kalau kita coba begini, saya bilang. Dengan langkah ini, mungkin ada sesuatu. Dan Pak siapa itu tadi, mungkin kamu bisa mempertanggungjawabkan juga apa yang sudah expense dan timmu yang sudah bersama-sama dengan kami dalam proyek ini, supaya kemudian kita ini bisa sama-sama mempertanggungjawabkan ini menjadi sesuatu yang bisa mencapai ekspektasi yang diharapkan. Tiba-tiba dia menjadi tenang, teman-teman. Selalu harus punya cadangan kasih. Kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebagai manusia baru, kita selalu melangkah dalam kasih. Setelah dia menjadi tenang, tahu-tahu dia setuju dan dia menarik semua tuntutannya. Puji Tuhan. Nah, pada akhirnya teman-teman, seperti apa yang ada dalam layar ini, sebagai manusia baru, selalu ada bagian dari diri kita yang perlu untuk terus-menerus diluruskan. Seperti rumah, kita ini kan bait Allah, bait Roh Kudus. Harus ada Roh Kudus menghuninya sebagai manusia baru. Harus ada otoritas yang memerintah kita. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu.
ucapan syukur itu sebagai manusia baru menolong kita untuk terus-menerus kita ini ditenangkan, diluruskan lagi. Kadang-kadang kita perlu diselamatkan dari diri kita sendiri yang kepengen seenak-enaknya sendiri, teman-teman. Nah, pada akhirnya ini ayat yang terakhir, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Teman-teman masih ingat kalau kita ke gereja, kita mengaku dosa pada saat kita itu mau masuk ya, di awal misa kita kan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Nah, pernahkah sebagai manusia baru kita ada penyesalan? Banyak hal yang menggagalkan manusia baru itu karena manusia baru ini selalu merasa dirinya gagal sebagai manusia baru. Kita perlu tahu di dalam Kristus, saat kita ini setiap kali menyesal dan bertobat, kita itu sungguh-sungguh diampuni. Jadi apa bedanya manusia lama gagal dan manusia baru gagal? Manusia lama gagal, dia tetap hidup di dalam kegagalannya. Tetapi manusia baru gagal, kita menerima pemulihan dari kegagalan itu di dalam Kristus. Manusia lama bisa berdosa. Dia akan hidup di dalam dosanya. Manusia baru harus bisa tahu bahwa dosa itu bisa diubah menjadi berkat oleh Kristus. Dan yang bisa mengurusi dosa kita hanyalah Yesus. Kita nggak bisa membereskan dosa kita sendiri. Jadi tinggal keputusan kita. Bahwa kita ini pada saat kita sungguh menjadi manusia baru, ada sesuatu yang berbeda dalam hidup kita. Terutama pada saat kita gagal, pada saat kita kepepet, pada saat kita berdosa. Bayangkan kalau Roh Kudus ada di dalam kita ya. Kita ini punya sambungan langsung ya sama Tuhan. Tubuh, jiwa, roh. Tubuh karena secara kita ini secara tubuh dengan sakramen Maha Kudus kita kan bersatu. Jiwa pada saat kita bersatu dengan firman Tuhan, kebenaran-kebenaran, pengetahuan yang kita serap. Roh karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Bayangkan kita ini bersatu, terkoneksi langsung dengan Tuhan, itu tubuh, jiwa, roh. Tetapi pada saat kita gagal, kita terus kemudian tetap hidup di dalam kegagalan kita dan meninggalkan manusia baru kita. Wah, jangan sampai. Jadi tidak ada hal-hal yang lain, teman-teman. Kecuali kita ini terus berjuang di dalam manusia baru itu. Untuk kita betul-betul menerima anugerah itu. Mari kita mengatakan kepada setiap kita. Kalau kita sebut, ya ini resolusi lah di tahun yang baru ini. Katakan selalu setiap pagi, aku manusia baru di dalam Kristus Yesus. Aku akan unlock setiap powernya Yesus di dalam hidupku, apapun yang akan kujalani pada hari ini. Karena tidak ada sesuatu pun yang akan sanggup menggagalkanku menjadi manusia baru. Bahkan dosa-dosaku. Karena itu sudah dibereskan Yesus. Amin, teman-teman. Kalau Tuhan memiliki hadiah yang lebih baik dari dirinya sendiri bagi kita, pasti itu diberikannya kepada kita. Tapi karena Tuhan tuh melihat hanya dirinya sendiri itu yang terbaik, yang memampukan kita itu jadi seperti Dia, maka itulah yang utuh-utuh diberikan kepada kita. Maka mari saat ini biarlah Roh Kudus yang sungguh hidup di dalam kita itu, kita biarkan mengalir. Kita mau menyadari sepenuhnya kehadirannya. Dan kita dipenuhinya saat ini. Silakan tim pujian. Saya akan stop share. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
Bapa, inilah setiap kami. Roh-Mu yang kudus itu biarlah hidup di dalam kami. Dan kami sungguh layak untuk itu, Tuhan. Kami tidak akan melupakan bahwa hidup kami yang lama itu sudah ditebus, sudah dimenangkan bagi-Mu sendiri. Kami hendak menyadari sepenuhnya bahwa kami adalah manusia baru di dalam Kristus. Kalau kami kelelahan, mari Allah Roh Kudus segarkan kami lagi. Dalam hal-hal yang masih terbelenggu, Tuhan. Apa yang membelenggu pikiran kami saat ini, bebaskan kami. Dari setiap dosa-dosa kami yang mengikat kami, Tuhan. Tebus kami. Saat kami menemukan kami ini lemah, dilemahkan, atau kami menemukan kelemahan-kelemahan kami, kuatkan kami. Dari kabut masa depan yang tidak jelas, kami sulit mempercayakannya kepadamu. Tuntun kami kepada iman yang benar. Langkah yang benar. Kalau kami ada di dalam kekhawatiran dan kepanikan, berikan kami damai sejahtera. Mungkin ada di antara kami yang saat ini sangat butuh nasihat, butuh pengharapan, terangi hati, pikiran dan jalan kami dengan firman. Sungguh karena kami ini hidup di dalam-Mu. Engkau selalu Immanuel, Tuhan. Menara yang kuat, dan di dalam-Mu selalu ada satu tempat di mana kami ini dimengerti, diterima, dibangkitkan, dan tempat untuk kami itu bisa bangkit kembali. Kami serahkan hidup kami, waktu kami, kesempatan dan keadaan. Seluruh tahun ini, Tuhan, karena Engkau adalah bagian kami, bagian terbaik bagi kami. Silakan pimpinan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Yang menyertaiku. Buka hati, angkat hatimu pada Tuhan. Untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari buka setiap belenggu-belenggu. hati Angkat hati dengan sepenuhnya. Rasakan
Roh Kudus mengalir di dalam hidup kita. Kau ambil Biarkan alih perkara-perkara yang ajaib itu terjadi malam hari ini. di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami melihat di atas altar-Mu anak domba Allah itu. Yang tiap kali mempersembahkan kembali kurban yang tak berdarah untuk dapat kami nikmati. Malam hari ini Tuhan, kami akan jadi ciptaan baru. Sehingga setiap kurban itu tidak akan menjadi sia-sia. Kami akan jadi seperti apa yang Kau ingin Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman, terima kasih tim pujian. Terima kasih, C. Baik, saat ini kita mau masuk ke persembahan. Kita mau doa, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, kita mau berdoa dulu. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk setiap biarlah firman ini boleh melekat dalam hidup kami. Firman ini boleh kami pakai Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajari kami selalu untuk menanamkan kasih. Ajari kami untuk jadi manusia baru yang mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap aspek hidup kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga berkati C. Christina Tuhan dalam setiap pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya, untuk setiap pergumulannya juga Tuhan. Kiranya Engkau berkati dia, Engkau pakai ia Tuhan, dan biarlah namamu semakin besar dan ia semakin kecil Tuhan. Kalau saat ini kami hendak memberikan persembahan bagimu Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi persembahan yang baik. Biarlah persembahan ini juga boleh berguna bagi persekutuan doa kami Tuhan Yesus. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanmu, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala
beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupku. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Oke. Oke, baik, selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman yang akan dibacakan oleh Jevio. Silakan, C. Ya, terima kasih untuk Cek Kristina dan juga tim pujian yang telah melayani pada malam hari ini. Persekutuan doa berikutnya itu di tanggal 15 Februari 2022 jam 7 malam, dan open room Zoom-nya itu mulai jam 7 malam, dan open room Zoom-nya itu mulai jam 6:30 malam. Dan untuk informasi selanjutnya akan dari link acara, dan juga kalau ada perubahan akan disampaikan di IG Instagram PDM PKKGB. Kemudian lanjut. Nah, ini ada juga kombas. Kombasnya itu kita akan kombas pertama pada tahun ini itu akan dimulai pada tanggal 25 Januari 2022. Bisa via Discord, Zoom, atau Google Meet. Dan info lebih lanjutnya silakan hubungi Celevi di nomornya itu sudah ada di situ ya, teman-teman. Kemudian persekutuan doa ini juga akan diupload di YouTube PDM PKKGB. Yuk teman-teman, ayo kita subscribe, like, and comment ya di channel YouTube-nya. Kemudian ini ada Good Morning and Good Night Jesus. Dengan kalau Good Morning Jesus itu mulainya jam 5 pagi, kalau Good Night Jesus itu jam 9:30 malam. Yang Good Morning Jesus CP-nya itu Wahyu atau Wawa, dan Good Night Jesus itu CP-nya Yuni. Ini dari kepemudaan. Kemudian setelah persekutuan doa ini, pelayanan doa setelah persekutuan doa ini selesai, akan ada pelayanan doa pribadi. Silakan langsung chat di kolom chat, nanti akan dibagikan peru untuk didoakan secara pribadi oleh tim doa. Habis itu next. Dan juga ada juga pelayanan doa konseling. Silakan catat nomor nama dan nomornya di kolom chat juga kalau mau konseling. Nanti untuk follow up selanjutnya, akan di follow up lebih lanjut. Kemudian terima kasih, sekian pengumuman. Ayo kita lanjutkan dengan dokumentasi dulu ya. Lalu habis itu doa penutup. Oke, thank you, Jevio. Ini dari Juan ya? Ya, aku yang bantu untuk dokumentasinya. Buat teman-teman yang mungkin kameranya masih off, boleh nyalakan. Jevio, sekali lagi thank you untuk pengumumannya. Oke, yang masih off, masih tunggu untuk dinyalakan. Oke. Yuk, mari yang masih off. Di sini ada Kayani, Cindy, Rehan, Civon. Oke. Oke, ada lagi. Mungkin dari Rehan bisa dihilangkan dulu background-nya itu, biar kelihatan. Oke, bentar ya teman-teman ya.
Nah, oke. Kalau gitu aku akan langsung ambil fotonya. Sekali lagi yang kamera masih off, peringatan terakhir untuk menyalakan kameranya. Kalau enggak langsung ke foto ya. Oke. Aku hitung mundur, fotonya sekali. Silakan boleh kasih senyum terbaiknya di tahun yang baru ini, 2022. Gayanya boleh bebas selepas-lepasnya untuk menyongsong tahun baru ini. Oke, siap-siap. 3, 2, 1. Oke, thank you teman-teman semuanya. Selanjutnya dikembalikan lagi kepada tim pujian. Thank you juga Cevio. Thank you. Thank you semuanya. Oke. Sebelum kita tutup, kita mau doa sekali lagi ya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sungguh kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh mengikuti persoalan doa ini. Bapa, biarlah apa yang kami boleh terima, setiap pujian-pujian penyembahan, setiap firman, setiap sharing yang boleh kami terima ini tidak berhenti pada hari ini saja, tapi biarlah ini boleh kami bawa untuk kami memberkati keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna ini mau kami satukan dengan doa yang Engkau ajarkan sendiri. Bapa kami yang ada dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ayo teman-teman, sekali lagi kita mau puji Tuhan. Kita mau ingat kembali kalau apa yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin di matanya. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku ada di pihakku. Ku tak akan pernah goyah, sebab aku lebih dari pemenang. Dengan imanku ku lihat nyata janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Sekali lagi kita mau katakan dengan imanku. Imanku atas janji-janjimu. Dengan imanku ku terima jawaban doaku. Dasar dari setiap harapanku hanyalah iman kepadamu. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Dengan imanku kau perhitungkan hidupku. Puji nama Tuhan. Terima kasih teman-teman buat hari ini. Sampai bertemu lagi 2 minggu mendatang. Terima kasih tim pujian. Terima kasih Cek Kristina. Terima kasih teman-teman sudah hadir. Sampai bertemu lagi pada tanggal 15 Februari. God bless you all.